Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aris Karno, NIM 18101041 dari kelas S1TT06B, Institut Teknologi Telkom Purwokerto. Cita-cita saya yaitu bisa menjadi orang yang bermanfaat bagi banyak orang. Oke, hari ini saya akan coba memberikan sesuatu yang semoga bermanfaat bagi teman-teman, yaitu mengenai stream dan file ya dalam bahasa C++. Nantinya saya juga akan memberikan contoh penerapan dari stream dan file dengan nama program zakatmal. Nah, ketika kita berbicara mengenai stream ya, sebenarnya kita ini berbicara mengenai suatu aliran data ya. Ya, dari program yang kita buat, kita bisa menulisnya ya, menulis data yang kita masukkan, kemudian kita simpan ya, kita tulis ke dalam suatu disk file. Nah, kemudian data yang sudah kita tulis ini bisa kita baca ya, baca ulang di program yang kita jalankan. Nah, untuk membaca maupun menulis suatu data ya, kita bisa menggunakan 3 kelas ini. Dalam bahasa C++ terdapat 3 ini ya, offstream untuk menulis suatu file, ifstream untuk membaca, fstream bisa untuk membaca maupun menulis. Nah, sebelum kita menggunakan ketiga kelas ini, kita harus menambahkan library yang bernama fstream. Nantinya akan saya jelaskan ketika mendemonstrasikan program ya. Nah, kemudian kita bisa menulis ya maupun membaca suatu data dengan perintah ini ya, ifstream kita membaca, offstream menulis, kemudian fstream ya nama objek streamnya, kemudian diikuti dengan nama file. Nah, ketika kita melakukan ini ya, berarti ini sudah terbentuk suatu file, tinggal kita tulis ya, data yang kita ini kita tulis seperti ini ya. Ini seperti perintah cout ya, panah-panah ke kiri. Kemudian ini read ya untuk membaca seperti cin ya. Nah, ini contoh untuk pembacaan ya suatu data dalam bentuk karakter. Nah, untuk lebih jelasnya saya akan langsung mendemonstrasikan ya sedikit contoh program mengenai penulisan ya, penulisan suatu data ke dalam suatu disk file. Ini sebagai contoh. Oke, maaf ini enternya kebanyakan. Oke, saya hapus dulu. Nah, di sini akan langsung terbentuk suatu disk file. Kita akan coba masukkan lagi. Nah. Oke. Nah, ketika kita memasukkan ya, ini data sudah ditulis ya. Nah, nanti terbentuk suatu file. Nah, ini prosesnya ini ya. Kita off stream dulu ya untuk menulis, kemudian diikuti objek dan nama filenya. Nah, ini untuk proses penulisannya ya, objek stream, kemudian tanda panah kiri diikuti dengan variabelnya. Nah, kemudian untuk membaca ya disk yang sudah kita tulis ini kita harus simpan ya file ini ke dalam folder yang sama ya, program kita jalankan. Ini di program kedua, ini untuk pembacaan ya. Nah, data yang kita masukkan tadi akan langsung kebaca. Nah, ini ya, kenapa? Karena ada perintah ini, ifstream, data out, kemudian file yang bernama ini tadi, ini langsung akan dibaca ya. Nah, proses pembacanya ini. Nah, ini objek dari stream, kemudian tanda panah ke kanan, diikuti dengan variabelnya. Nah, ini untuk pembacaan karakter ya. GetLine diikuti dengan variabel dan jumlah karakternya. Nah, kemudian ya, kita juga bisa ya menulis maupun membaca suatu data dengan perintah open dan close. Nah, ini hampir mirip sebenarnya. Tinggal kita tulis ifstream ya, offstream maupun fstream diikuti dengan nama objek. Kemudian kita buka dulu ya, sebelum kita menulis maupun membaca, kita harus mengopen dulu filenya ya. Ya, open nama filenya. Kemudian sama seperti tadi ya, untuk menulis seperti ini, membaca seperti ini. Dan ketika kita sudah menggunakan perintah open, kita harus close. Kenapa? Agar program yang telah kita buat ini bisa diakses ya oleh program yang lain. Nah, untuk lebih jelasnya saya akan langsung memberikan contoh programnya untuk dengan perintah open dan close. Nah, saya akan coba jalankan. Nah, kita akan coba. Oke. Kemudian no. Nah, ini ya. Jadi prosesnya pertama adalah kita buat dulu ya offstream data karena kita mau membuat, kemudian di open dulu. Ya, ini namanya kita membuat suatu file dengan nama 18.1.txt. Ya, kita udah open, tinggal kita tulis. Nah, ini masukkan data, kemudian ini proses menulisnya. Ya, sama ya seperti tadi ya. Nah, andanya kita menggunakan open, makanya kita harus close. Nah, kemudian kita baca ulang ya. Nah, sama ya tadi ya, ifstream ya dibuka dulu, kemudian kita langsung open ya filenya tadi. Nah, ini proses pembacaannya seperti ini. Yang sama ya tadi ya, panah ke kanan. Nah, kemudian langsung ditampilkan.
Nah, di close lagi ya, karena kita sudah melakukan perintah open. Nah, itu contohnya. Kemudian ya, kita juga bisa ya menulis maupun membaca ya suatu data ya ke dalam suatu objek ya yang nantinya akan diarahkan ke suatu file. Nah, ini sangat bermanfaat ketika nanti teman-teman memiliki sebuah program ya dalam bentuk kelas ya, nanti dalam kelas itu terbentuk suatu objek ya. Kemudian kita masukkan tuh dia data ke dalam objek tersebut dan bisa kita simpan. Nah, perintahnya ini nama objek stream, kemudian diikuti dengan write ya char dan nama objek. Bedakan ya, ini objek untuk stream ya, ini objek untuk kelas ya, file atau suatu objek ya. Nah, ini write untuk menulis dan read untuk membaca. Nah, kita juga bisa menulis ya maupun membaca suatu data ya dalam bentuk objek ini lebih dari satu ya. Misalkan ini ya kita kan biasanya kan butuh ini ya untuk objek stream, kemudian objek untuk kelas. Oke, saya akan tunjukkan langsung saja untuk contoh programnya ya. Nah, di sini ada dua objek ya, objek untuk kelas ya. Di sini ada kelas siswa ya, kemudian di sini ada kelas untuk stream ya. Artinya ini ada dua objek ya. Kita akan coba jalankan. Oke. Nah, oke, nama. Kemudian ini masukkan tugas ya. Nah, kita mau. Nah, di sini langsung kebaca dua ya. Kenapa? Karena tadi sebenarnya saya sudah memasukkan ya. Saya sudah memasukkan. Nah, ini saya tadi sudah mencoba ya file. Nah, dengan data yang sama ya. Makanya di sini ada dua data yang kebaca. Nah, ini salah satu troubleshoot ya, bukan troubleshoot ya. Contoh case-nya. Saya akan coba hapus lagi. Nah, kita coba jalankan lagi ya. Nah, kita coba enter, kemudian kita masukkan dulu ya. 80 misalkan sebagai contoh. Nah, akan keluar ya. Nah, ini prosesnya adalah seperti ini ya. Kita open dulu ya file berbentuk seperti ini. Nah, ini biasanya ini dalam mode biner ya untuk penulisan ya. Kemudian setelah kita buka ya, ini file kosongan, kita masukkan data ya melalui kelas ya S1 ini objeknya. Kemudian kita tulis. Nah, ini data.write diikuti dengan objeknya. Ya, S1 ya. Ini objek untuk stream. Nah, kita tampilkan lagi ya dengan perintah ini data read. Nah, kita baca. Nah, kemudian ditampilkan. Nah, seperti itu. Nah, kemudian ya di dalam stream dan file ya kita memiliki file pointer. Di sini kalau kita berbicara pointer dalam materi sebelumnya ya, ini biasanya kan menunjukkan sebuah alamat ya, sebuah variabel. Nah, ini kalau di file pointer ini sebenarnya kita mau mengatur itu gimana sih kita mau memulai ya, kita memulai suatu pembacaan maupun penulisan suatu file. Nah, biasanya ini menggunakan seek, seek, sekp atau menggunakan telg ya, tellp. Nah, ini untuk get pointer dan put pointer. Nah, ini posisinya, kemudian iOS ya. Kemudian nah ini supaya lebih jelasnya saya akan langsung mendemonstrasi saja ya. Ini sebenarnya nanti akan lebih terlihat jelas ketika kita dalam program sebenarnya. Nah, ini programnya sama ya. Programnya sama. Sebelumnya saya sudah copy dulu ya. Saya sudah copy filenya di sini ya, yang tadi. Kita akan coba jalankan. Nah, dia akan langsung membaca. Nah, kenapa ini bisa terjadi ya? Karena kita sudah ini ya, kita disknya sudah ada yang bernama ini 18+1.txt. Kemudian kita ikutin dengan datasig yang saya bilang tadi ya, pointer tadi. Datasig ini yang berguna untuk menempatkan di posisi awal pointer. Nah, kemudian data read yang untuk membaca data ini yang kita tulis tadi. Nah, kemudian ya kita bisa mengeditnya, misalkan data yang kita masukkan salah. Buat contoh ini ada sekarang ini salah. Nah, misalkan yang benar 70. Nah, ini sudah kita bisa edit ya. Nah, caranya seperti ini. Sebelum kita mengedit ya, kita harus seperti biasa kita open dulu filenya, kemudian ini data yang mau kita edit. Nah, prosesnya di sini ya. Ini ketika kita mau edit, kita nyari dulu data mana gitu loh ya. Nah, caranya ini kita posisi di mana, kemudian dikali dengan panjang byte dari suatu objek tersebut. Nah, ini datasig yang seperti tadi ya, kita memposisikan dulu pointernya. Nah, ini kemudian data tag ya, ini untuk mengasih tahu ya posisi pointernya di mana. Nah, kemudian kita tulis lagi, kemudian ditulis ulang. Nah, seperti itu. Nah, itu untuk penerapan contoh-contohnya agar lebih jelas. Kemudian saya akan langsung demonstrasikan ya program yang telah saya buat. Sebelumnya saya akan coba dulu ini filenya ya, kita buat lagi. Ini adalah contoh program tentang kalkulasi zakat mal. Di sini nanti akan mengkalkulasikan ya dengan jumlah tabungan yang kita miliki. Misalkan kita memiliki tabungan, terus kita ini sudah wajib zakat mal atau enggak sih, kayak gitu. Nah, ini ada member fungsi pengenalan ya, member fungsi get data untuk masukkan data ya, display untuk menampilkan, dan void ya, member fungsi untuk kalkulasi ya. Kita akan langsung coba jalankan. Nah, ini akan langsung mengeksekusi ini ya, S1 pengenalan ya. Kita mulai, misalkan nama saya, tabungannya misalkan saya punya 100 juta.
Ini sama. Oke. Nah, misalkan kita no. Nah, dia langsung keluar. Nah, ini sebenarnya ini penerapan dari yang sudah kita pelajari tadi ya. Yang pertama adalah kita mengopen dulu ya, kita membuat suatu file ya dengan nama ini. Nah, maka dia langsung terbentuk file ya. Nah, pada ini kita hapus ya tadi. Nah, kalau sudah di open berarti dia buat file baru ya. Karena nggak ada yang di open ya, dia makanya buat yang baru gitu. Nah, kemudian di sini akan langsung ya S1 getData mengeksekusi, kemudian akan ditulis ya data ini. Nah, datanya akan ditulis melalui data.write ya, diikuti dengan objek dari kelas itu ya. Kemudian kita akan baca ulang ya, ini tampilannya ya, data asik diposisikan dulu, letak pointernya, kemudian dibaca. Nah, ini data end of ini untuk memastikan saja biar pembacaan data ini benar kayak gitu. Nah, kita juga bisa mengedit ya data misalkan salah seperti yang tadi ya. Nah, ini di open lagi. Nah, kita mau masukkan data pertama ya. Nah, ini namanya. Nah, ini misalkan dia harusnya punyanya 50 juta nih. Kemudian dia ini punya 10 juta. Kemudian ini dia punya 1 juta. Ya. Nah, dia sebenarnya belum wajib zakat. Nah, ini kita bisa mengedit ya. Ini caranya seperti sama seperti tadi ya. Ini kita akan ngedit data ya. Caranya gimana? Caranya ini dengan mengalihkan ya dengan panjang byte ya suatu objek tersebut. Nah, kemudian setelah kita cari datanya, kita akan tulis ulang ya. Masukkan S1 getData, kemudian ditulis ulang. Nah, kemudian akan ditampilkan lagi. Nah, apakah dia wajib zakat, kemudian totalnya berapa, kayak gitu. Oke, itu mengenai program saya. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai flowchart ya. Flowchart dari program, karena biasanya flowchart ini lebih mudah dipahami. Jadi, pertama ya, ini akan dapat kelas zakat mal, kemudian ada deklarasi variabel. Ya, ini tabungannya ya. Kemudian di dalam kelas tersebut ada void pengenalan ya, ini pengenalan ketika pertama kali eksekusi. Kemudian ada void getData ya. Void getData ini untuk memasukkan ya namanya siapa yang kita masukin. Kemudian ini ya, ini tabungannya berjumlah 4 ya, karena ini mengikuti dengan jumlah karakter ya dalam tabungan. Nah, nanti teman-teman bisa kombinasiin ya, bisa edit sendiri. Nah, ini akan ngeloop ya data pertama, kemudian data kedua, data ketiga sampai keempat, kemudian akan selesai ya. Nah, di display sama, ini akan menampilkan data yang sudah dimasukin, namanya siapa, kemudian tabungannya berapa ya, tabungan ke-1 berapa sampai ke-4, kemudian setelah selesai. Nah, ini akan langsung dihitung ya totalnya berapa ya, tabungan pertama 2 sampai ke-4, kemudian akan ditampilkan. Nah, kemudian di void by zakat ini ya, ini akan mengkalkulasi ya, kira-kira total tabungan ini sudah melebihi nisab apa enggak sih, kayak gitu. Nah, kecil-kecilkan coba bentar. Nah, ketika tabungan kita melebihi nisab ya, maka ketika yes, dia akan menghitung bayarnya berapa kayak gitu. Nah, ini 2,5% ya dalam agama Islam. Nah, ini akan ditampilkan ya jumlah tabungan kita yang sisa berapa, kemudian biaya yang akan kita berikan berapa ya untuk bayar zakat. Jika no, maka selesai. Nah, ini untuk mainnya ya, di bagian main ya seperti biasa ada Fstream. Maaf, ini kurang satu ya, harusnya ada kelasnya juga. Nah, kemudian ini kita open dulu ya, kita open filenya dulu ya. Kalau nggak ada yang dibuka, maka dia akan membuat disk baru ya, seperti yang tadi sudah kita demonstrasikan. Kemudian kita masukkan datanya ya, kemudian kita write ya. Setelah kita masukkan, kita tulis ya ke dalam ini ya, melalui objek ini ke suatu file. Ini kita loop, jika udah nggak ada, dia akan mulai ditampilkan ya, display. Kemudian kita bisa mengedit ya. Ya, kita open, ketika mau ngedit kita open dulu. Ya, ketika kita sudah ngopen, kita cari ya data yang mana kita masukin. Misalkan kita udah masukin data 1, misalkan nama ini, data kedua ini, data keempat, misalkan jumlah tabungnya salah nih. Nah, caranya ini ya tadi ya, dengan mengalihkan panjang byte-nya dalam satu objek itu. Nah, ketika sudah dapat namanya, ya kita tulis ulang, masukkan data ulang, kemudian akan data di write, ya tulis lagi. Kemudian akan ditampilkan ya berapa gitu, dia hasilnya kayak apa, apakah dia sudah wajib bayar zakat atau belum. Nah, kemudian selesai. Nah, mungkin itu ya untuk program yang setelah saya buat. Semoga bermanfaat. Oke, demikian penjelasan dari saya mengenai stream dan file dalam bahasa C++. Dan contoh program ya mengenai program kalkulasi zakat mal. Jika ada salahnya saya mohon maaf. Quotes terakhir saya adalah do the best, give the best, and get the best. Oke.
Oke, demikian. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.